أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. سبحانك. Alhamdulillah para hadirin hadirat jamaah kuliah subuh lan salat subuh musala alislah ingkang mugi-mugi tansah binaring rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari demi hari, hari demi hari, Masya Allah, dihiasi di bulan ini dengan amalan-amalan soleh, dihiasi dengan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dihiasi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dihiasi dengan bacaan Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga diterima semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat, nerusaken kajian subuh yang masih membahas tentang hikmah disyariatkan puasa. Hikmah bagi orang-orang yang melakukan puasa, khususnya di dalam puasa Ramadan dan umumnya di dalam puasa sunnah-sunnah di luar daripada bulan Ramadan. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fi darin amin ya rabbal alamin ila anqal. Ketika pengarang kitab kemarin sampun jelasaken dateng kula kali panjenengan hikmah yang besar, hikmah yang agung diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW, khususnya yaitu terhadap orang yang puasa. Salah satunya puasa niku saged nyiapaken bekal utawi nambahi takwa dateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian al-mu'allif juga menambahi hikmah yang kedua, yaitu puasa ini adalah madrasah pendidikan untuk melatih kesabaran. Kemudian yang ketiga, hikmah puasa yaitu meneguhkan rasa syukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sekarang yang pembahasan hikmah yang keempat, hikmah daripada disyariatkannya puasa, yaitu tazkiyatul akhlaki, mensucikan akhlak. Nah niki Masya Allah, akhlak niki lebih mulia. Islam bisa mulia karena dengan akhlak. Dan memang Kanjeng Nabi Muhammad SAW niku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Sebelum ada Nabi Muhammad SAW, kehidupan seperti aneh. Nih, aneh mboten enten akhlake. Kemudian wanita senantiasa sesukanya membuka aurat-auratnya. Kemudian barang siapa yang memiliki anak perempuan dikubur hidup-hidup, aneh. Kemudian datanglah Nabi Muhammad SAW membawa syariat liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Nah, salah satu hikmah dari puasa yaitu mensucikan akhlak. Wa biha tatahaqqaqut taqwa, dan dengan akhlak itu menjadi dinyatakannya yaitu takwa.
Dengan akhlak orang itu bisa bertakwa. Bisa jadi kebalikannya. Takwa dulu orang ini bisa berakhlak. Wa taqwa, adapun takwa hiya malakul akhlaki, yaitu kemampuan untuk berakhlak. Dados lek tiyang niku sampun takwa datang Allah Subhanahu wa taala, pasti tiyang niki nggandani akhlak. Ndak ada unggah-ungguh, punya sopan santun, berakhlakul karimah. Lianna tahmilul abad ala fi'li kulla khalqin sani. Karena takwa tersebut mendorong seorang hamba untuk mengerjakan suatu amalan yang baik. Dengan takwa mendorong seseorang itu untuk mau menjadi atau berakhlak dengan akhlak yang baik. Maka kulo kali panjenengan pasti akan menemui orang-orang yang alim-alim itu, orang yang alim yang gak ada ilmu pasti akan bermanfaat ilmunya selagi diimbangi dengan akhlak. Pun nyata kok kekal, dakwahnya kekal, ceramahnya enak, kemudian pesantrennya Masya Allah, muridnya jadi semua. Itu memang bukan cuma sekedar alim saja, bukan sekedar cuma hafal hadis ribuan ataupun hatam kitab, waduh, ewonan, hafal sembarang kali. Tapi kalau tidak dibarengi dengan akhlak niki mboten saged. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yakhsyallahu min ibadihi ulama. Loh, ulama sing napa bukan ulama dunia, ulama yang agama niku ciri-cirine yakhsyallah, takut datang Allah Subhanahu wa taala. Lah ini takwa ini dorongan agar seorang hamba ini bisa menjadi berakhlak dari karimah. Makanya kalau seumpamanya di YouTube ataupun dimanapun panjenengan nemui nih, walaupun ceramahnya enak, tapi dilihat ketika seseorang itu, seorang alim itu menjelaskan tentang Al-Quran, bagaimana dengan akhlaknya? Menjelaskan Al-Quran itu tiang niki ono apa? Lek enggak ada akhlak pasti Masya Allah ta'zim, enggak ada unggah-ungguh. Apalagi menjelaskan hadis Nabi Muhammad SAW pasti harus dengan akhlak. Jelaskan pengajian enten akhlak, bukan cuma karena popularitas. Kalau enggak ngelucu, kalau enggak agak porno, maka undangannya menurun. Lah niki semuanya itu dilakukan, bahkan ten mriki mimbar pengajian apapun itu apa sih? Niku estafet Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lek sumamane wonten pengajian, wonten pengajian di situ menjelaskan sesuatu, tiang bidal niki pingin angsal ilmu, kemudian dicampur dengan sesuatu yang porno, orang datang pingin ilmu, pulang pikirannya tadi ngeres. Nah niki malu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala menciri-cirikan ulama agama itu innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Sungguhnya ulama-ulama sing bener, ulama niku yakhsyallah, khusyuk, takut datang Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang hamba takwa, pasti di situ terdorong hamba ini melakukan atau mempunyai akhlakul karimah. Harus salah satunya yaitu takwa. Makanya Nabi Muhammad SAW itu senantiasa doa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung dari Engkau agar dijauhkan dari ilmu-ilmu yang tidak manfaat. Kalau membahas akhlak hadirin hadirat,
Mboten wonten tiyang ten donya niki sing lebih baik akhlaki kecuali Kanjeng Nabi Muhammad. Masya Allah, beliau Masya Allah pernah suatu kejadian itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidina Anas melampa kali Sayyidina Anas di tengah jalan langsung ngetenaken kali nopo kain ngoten ditegek kejiret sampean Kanjeng Nabi Muhammad SAW sampai membekas di lehernya yang mulia itu warna merah. Kali sanjangan, "Hei Muhammad, ayo tokno amalmu, duitmu tokno nang aku. Kekno duitmu nang aku." Kanjeng Nabi mboten sanjang, apa-apaan mboten. Kanjeng Nabi noleh senyum, "Anas, kekno duit, kekno duit." Kasaran ini ditarget di tengah jalan. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad SAW sampai bekas merah nih. Sampai bekas merah, "Ya Anas, kekno duit, kekno duit." Dan suatu saat nanti Kanjeng Nabi Muhammad SAW niku ngutus Sayyidina Abdullah bin Mas'ud melampa kali Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Di tengah perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad niki supi lupa dengan bawa barang bawaannya tertinggal di rumah. "Ya Abdullah bin Mas'ud, tolong jogokno barangku ketinggalan di omah kowe." Ya nah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini masih waktu masih kecil. Wangsul Sayyidina Abdullah bin Mas'ud badhe mendhet barangi Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketemu dengan teman-temannya di jalan. Nah, namine lari alit, lek ketemu koncone pasti dulinan. Akhire dulinan. Kanjeng Nabi ngrentosi nang ndi Abdullah bin Mas'ud kok suwe ngono. Kok suwe. Ditingali kali Kanjeng Nabi Muhammad dibaleni. Takutnya ada apa-apa sama Abdullah bin Mas'ud. Dilihat dari jauh, lo dadakno tulinan kali ranjangi. Kanjeng Nabi pelan dari belakang didekep mripate ngoten. Bukan dikaplok, Pak, bukan dicetol, bukan diselentik ataupun dimarahi, mboten, didekep kali Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Mas'ud yang, "Ya Rasulullah, ngapunten kula supi. Ya Rasulullah, maaf saya lupa ya Rasulullah." "Lu kok tahu?" "Bagaimana tidak tahu ya Rasulullah, panjenengan yang menutup mata saya. Saya tidak pernah merasakan lebih dinginnya tangan seseorang kecuali tangan panjenengan. Saya tidak pernah merasakan dada yang paling enak untuk bersandar kecuali dada ni panjenengan ya Rasulullah." Langsung seketika itu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengetahui, "Ya Rasulullah, ngapunten lah, ini didikan Nabi Muhammad SAW. Akhlak ke semua orang, bahkan ke binatang pun Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu akhlak. Sampai diriwayatkan kali Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tentang letih kali sahabat, ya Ummul Mukminin, wahai istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sih keadaan Kanjeng Nabi itu ketika di rumah? Kemudian Sayyidah Aisyah mengatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika di rumah beliau seperti halnya keluarga. Tetapi ketika saya melihat Nabi Muhammad SAW di luar rumah, itu saya melihat pemimpin yang membawa pasukan, jadi wedi. Kalau Nabi Muhammad SAW sudah di rumah, kita ngobrol sama Rasulullah, dan Rasul SAW juga ngobrol bersama kita. Bahkan andaikan ada baju yang sobek, Nabi Muhammad yang menjahit sendiri. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga menyapu rumah sendiri. Nabi Muhammad SAW menjahit sandali sendiri. Kanjeng Nabi Muhammad SAW juga membantu apapun pekerjaan rumah yang ada di rumah kita. Terus kora-kora Kanjeng Nabi Muhammad. Terus panjenengan lek kora-kora kali nyapu niati ngikuti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lah niki pertanyaan, pernah mboten nyapu ndek griyane nih? Nabi Muhammad nyapu, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan di rumah kita, yaitu rumah Nabi Muhammad SAW, niku senantiasa lek mboten enten Kanjeng Nabi niku enten kewan. Nih namine hewan. Melebu metu, melebu keluar masuk. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW niku sampun masuk di dalam rumah, kewan ini kita ten pojok meneng. Sungkan kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Akhlak hewan pun diakhlaki kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mboten tambah digutak mboten. Orang Islam, Muslim, sahabat pun diakhlaki sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Yahudi niki tiyang sing boten mukmin, bahkan bukan Islam, agama lain. Di zamannya Sayyidina Umar bin ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki sampun wafat, Sayyidina Umar bin Khattab niki langsung ten Sayyidah Aisyah. Ya Ummul Mukminin, wahai istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya ingin mengetahui amalan Rasul sallallahu alaihi wasallam selama hidupnya yang mungkin bisa saya teruskan. Wahai Umar, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pernah kalau setiap pagi Kanjeng Nabi niki mbeto mangkok, kemudian wonten ten mangkok niku duduh gedhi kali roti. Kemudian berangkat ke pasar untuk memberi makan orang Yahudi yang tua yang buta. Bendinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh begitu di pasar. Nggih pun niki insyaallah kula terusaken. Medal Sayyidina Umar bin Khattab nerusaken napa sing didadosaken amalane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti Sayyidina Umar yang mengetahui wis ngene paling iki. Mengetahui oh niki tiyang Yahudi. Ketika disuapi tiyang Yahudi niki rada bingung, namine tiyang buta. Bingung. Kok tangane beda? Lho beda ya apa? Wingi iku lek ndulang iku halus. Saiki kok enggak halus. Sayyidina Umar niki gede, lek numpak unta niki mboten usah kalih mboten usah kalih mancik-mancik langsung jagang ngeten niki Sayyidina Umar. Terus ketika masuknya Islam Sayyidina Umar sama Sayyidina Hamzah, pojok Sayyidina Umar, pojok mriko Sayyidina Hamzah pun wis aman pun, mboten wonten sing wantun ganggu. Islam ganggu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mboten wonten. Tinggi gede Sayyidina Umar. Tangane kok beda, rasane juga beda. Lho napa? Ya wingi ku halus. Lah kamu ini siapa? Saya temannya orang yang senantiasa memberikanmu makan setiap hari. Oh iya. Lu kamu tahu siapa yang memberi makan kamu? Tinggal tenang kan Sayyidina Umar. Enggak, cuma aku iku mesti pesen. Nang wong iku pesen. Hati-hati karo Islam. Dan memang orang ini senantiasa ngomong di depanku ini perkara Islam. Lah wong Yahudi kok dijak ngomong Islam. Saya mengatakan kepada dia jangan ngomong sekali-sekali di depan saya ini tentang Islam, apalagi tentang Muhammad. Ojo kumpul yo karo Muhammad, tak wanti-wanti ojo kumpul. Iku sihir, iku ngene. Mboten semerap sing dulang niki Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Pak Tua, apakah panjenengan tahu dia sekarang kemana? Lu kemana dia itu? Dia wafat. Nangis. Tiang Yahudi niki nangis. Loh, uang sing apik kok koyo ngono kok wis wafat. Kan uang sing apik kok ngono iku akhlake apik. Ngekei makan aku setiap hari. Siapa yang mau merumat saya ini siapa? Ngerumati aku ini siapa? Saya bahkan dibuang sama anak saya keluar hingga saya ini di pasar. Lah kok ono wong iki ngrumati bendina ndulang bendina. Kamu tahu siapa itu? Jane kasih Umar. Siapa iku? Iku Muhammad Rasulullah.
langsung masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dicaci agamanya, bahkan dicaci beliaunya, tetap akhlak, masya Allah. Sampai ditiru kali Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, rahimahullahu taala. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ini tiyang umara, pemimpin yang alim, yang adil. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Pernah suatu ketika Sayyidina Umar bin Abdul Aziz niki keluar dugi kotahe mau ke desa. Belum sampai ke desa ketemu kali pasukan, kasarane polisi ngoten tentara ngoten niku. Ditangleti, "Hei, apakah engkau ini budak?" "Iya, saya ini hamba." Maksudnya hamba ini Gusti. "Aku ini budak." "Omamu ndi?" Sayyidina Umar bin Abdul Aziz nuding, "Kuburan. Rumahku di sana." Digepuk kali polisi niki, kali tentara niki digepuk. Ditakoki omah kon jawabe kuburan. Digepuk sampai bocor. Sampai keluar darat, dibawa ke tengah kota. Sebelum sampai tengah kota ataupun penjara, semua orang mengetahui, "Ya Imam, wahai Imam Umar bin Abdul Aziz, salaman sedanten." Salaman sedanten. Polisi bingung, tentara bingung. Yo, PKB uang ero nang orang ini. Lo engkau ini siapa? Sudah jawab para jamaah. Apakah engkau nggak tahu ini imam kita, Umar bin Abdul Aziz? Siapa yang nggak tahu Umar bin Abdul Aziz? Wahai imam, saja tentara. Wahai imam, maafkan saya. Nggak usah minta maaf. Lo kok bisa? Maafmu itu sudah saya maafkan ketika engkau ini ngangkat tangan, aku tak ampuni. Wis tak sepuro, sak kurunge gepuk, cik ngangkat tangan iki wis tak sepuro. Lu kenapa kok panjenengan maafkan? Saya tahu kalau nanti saya telat maafkan kamu gepuk saya, Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala ke saya, dan saya enggak mau dosane awakmu gara-gara gepuk aku iki Allah dadi benci nang awakmu, gak mau aku. Ojo gara-gara aku Allah dadi benci karo awakmu. Niku akhlak. Wis cukup awakmu karo Allah, wis yang penting masalahku sama kamu ini sudah selesai. Wis gak ada benci, gak ada apa, sudah selesai. Tak maaf dan ridha. Akhlak Nabi Muhammad dan akhlak para orang-orang soleh. Nah, makanya orang-orang yang takwa min khosyatillah, orang yang takut sama Allah itu bisa mendorong dirinya berakhlak yang baik. Wa tarki kulli khulqin dani, dengan takwa itu akan meninggalkan segala bentuk tabiat yang rendah, yang jelek. Yang penting syaratnya dengan takwa. Wal akhlaqul hiya athqal ma yakunu fil mizanil mu'min. Lah niki masyaallah. Akhlak itu nanti bisa menjadi sesuatu yang memberatkan timbangannya seorang mukmin. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min syai'in athqalu fi mizani mu'mini yaumal qiyamati min khuluqi hasan." Tidak ada sesuatu yang bisa memberatkan timbangan seorang mukmin nanti di mizan ketika hari kiamat kecuali dengan khuluqil hasan, yaitu akhlak yang baik. Loh, lah iman bagaimana? Iman memang betul, keimanan ini nanti akan bisa menjadikan timbangan seorang mukmin ini besar. Tapi kalau dibarengi dengan akhlak, la ilaha illallah, tambah apa timbangan ini? Wa innallaha yabghudul fahish lil badi. Nah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala niku benci kali tiang sing keji, kali tiang sing buruk akhlaki, benci Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Abu Daud wa Ibnu Hibban wa isnadu hasan. Aslinipun hadirin hadirat, akhlakul karimah niki, akhlak yang baik niki gampang. Nih, mboten harus panjenengan kali kula ning ngatamaken kitab sing tebel-tebel, mboten harus. Napa maling ngafalaken, mboten harus. Gampang.
Kula kali panjenengan sakniki hari ini pun bisa mempraktekkan untuk menjadi atau mendapatkan akhlak yang mulia. Sanjangi Ibnu Abbas niku sanjang al-khuluqul hasan amrohin wajhu basyusun wa kalamuhu lin. Nih sanjangi Ibnu Abbas niku akhlak sing api niki perkara sing sepele. Perkara sing sepele, akhlak api niki perkara sepele. Lho ya napa? Ibn Abbas carane niku mek kali. Wajhul basyus dengan wajah yang berseri-seri dan perkataan niki lembut. Niki termasuk daripada khuluqul hasan, yaitu akhlak yang baik. Terus panjenengan niku cuma masang wajah berseri-seri, guyu sume. Ya napa kabari? Kali omongan ini, "Boten napa kabeh?" Ya napa sehat. Seperti Al-Habib napa niku Al-Habib Hasan bin Abdullah Al-Attas. Niki ben dinten tiyang niki ten pasar. Umumi kalau orang ke pasar ini kan mungkin cuma setengah jam ngoten nggih. Mantun. Niki Al-Habib Hasan bin Abdullah Al-Attas niki lek ten pasar niki ben dinten mesti 2 jam. Lho, kok suwe lan apa bronco napa survei mboten. Sayyidina Al-Habib Abdullah Habib Hasan bin Abdullah niki kalau ten pasar setiap ketemu saudara muslim mesti dijak salaman. Assalamualaikum. Ya apa kabari? Sehat? Ya napa ngeten. Sedanten sing kepanggih mesti dijak salam. Assalamualaikum. Sehat nggih? Ada yang bisa dibantu? Bahkan orang Yahudi, orang Nasrani, tiang Nasoro, tiang Kristen itu, pendeta niki, pendeta bukan cuma orang, pendeta orang Nasrani niku kalau ketemu sama Habib Hasan bin Abdullah Al-Attas niku senantiasa tangleti. Bagaimana Bapak sehat pagi ini? Oh sehat Habib. Ada yang bisa dibantu Bapak? Oh enggak ada. Apakah ada keluarga yang sakit Bapak? Tuang leti sedanten. Terus jaminannya apa? Uripe niku penak. Uripe penak sampai wonten salah satu habaib ten Surabaya. Sugih jan masya Allah hadirin. Suwuge cuma mempunyai satu amalan. Tidak mau menjadikan saudara muslim yang ditemui niki senengane sumpek. Ben ketemu wong muslim ya napa carane nyenengno walaupun cuma dengan guyonan. Wis niku mawon amalane. Nyenengaken tiyang muslim. Dijak guyon. Masyaallah temen iki wonten biasane. Sing ngejak nggih. Masyaallah. Ben kepanggih wong ngoten dijak guyon. Wis walaupun sampai mantun guyu mantun. Ketemu malih dijak guyon meneh. Ketemu malih dijak guyon, uripe mulya. Karena menyenangkan hatinya orang mukmin. Bahkan sampai ada perkataan itu barang siapa yang menghancurkan hati orang mukmin, menyakiti hati orang mukmin, niki dosane lebih gede ketimbang hancuraken Ka'bah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah niki sabagat kalam niki perkataan ini bisa menyenangkan, kebanyakan menyakitkan. Bahkan bukan cuma perkataan saja, tulisan ini niku. Nah niki kebanyakan orang, loh, apakah seseorang itu tidak bisa menampakkan wajah yang ceria, kemudian menjadikan perkataannya itu indah, enak dirungokno, mboten nate nyaci tiyang, mboten nate nyacat orang, bisa semua orang. Kalau didasari dengan rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lek mboten wonten takwa, akhire tiyang niki senantiasa full dengan hawa nafsunya. Kepingin guyu nggih guyu. Wong mek kepingin guyu sakarepe dhek guyu. Waktune ngamuk nggih pingin ngamuk. Waktune ngomong kotor ya waktunya ngomong kotor. Sakarepe sendiri karena enggak ada ketakwaan di dalam dirinya, enggak ada ketakwaan. Kalau full dengan takwa kepada Allah, takut kali Allah SWT, terdorong dirinya ini untuk menjadi akhlak, menjadi orang yang baik akhlaknya.
budi pekertinya. Nah itu semua bisa diraih dengan puasa. Masya Allah. Niku yang keempat. Kemudian yang kelima, wasilatul liqahri aduwillahi iblisa, yaitu hikmah daripada puasa mengalahkan, yaitu sebagai sarana untuk mengalahkan musuhnya Allah. Siapa? Iblis. Poso niki saged ndamel ngalahaken mungsuhe Gusti Allah, yaitu iblis. Fasyahwatu marta' lisyayatin. Syahwat, nafsu niku adalah ladang-ladangi syaitan. Wa mar'ahum, dan juga tempat gembalane syaitan. Wa madamu bitarat dadun wa madamu bitarat dadun ala abdika na mahjuban. Kalau seumpamane niki tiyang seorang hamba ini senantiasa didamel dulinane nafsu, didamel dulinane syahwat, maka seorang hamba ini tertutup hijab sama Allah Subhanahu wa taala. Lek tertutup ya napa? Nggih rahmat nggih boten angsal, ampunan nggih boten angsal. Soalnya apa? Dikuasai kali syaitan. Nafsu terus. Makanya ada puasa ini enak. Pingin mangan, is engko mahare wae luwe. Pingin ngerasan-rasan, ojo poso iki eman. Engko pahalane yo ilang. Pingin nganu wis tak gawe turu wae wis timbang ngerasan-rasan. Lah niku sae. Ya, bukan berarti turu tok. Ya, kalau memang takut untuk rasa-rasan atau memikirkan sesuatu yang tidak dari ridhonya Allah, mending tidur seperti itu. Rawahu Imam Muhammad an Abi Hurairah qala Rasul sallallahu alaihi wasallam laula anna syayatin yahmuna ala qulubi bani Adam la nadaru illa malakutis samawat. Masyaallah. Apabila syaitan itu yahmuna ngrumuni, nggih. Apabila syaitan iblis niku ngerumuni atine menungso, la nadharu ila malakuti samawat. Apabila tidak, laula niku apabila syaitan itu tidak mengerumuni atas hatinya manusia, maka manusia ini bisa pandangan ini sampai malakutus sama. Sampai dukur. Pandangan kula kali panjenengan iki paling pol ningali langit sing warna biru niki ya, Pak. Ten atase biru niki napa semerah, Pak? Mboten mungkin ningali. Kalau seumpamane hati manusia niki sampun bersih dari itu semua, saged ningali napa mawon mangke napa temriko napa. Artine napa? Hati niki semakin tunduk dhateng Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril ini ketika Isra Mi'raj, malaikat Jibril ini gagah. Pemimpin para malaikat. Ketika Isra Mi'raj kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai langit keempat niki diterangaken iki kados gombal ngoten niku. Klumus gombal. Gagah niki kados ngoten niku sampai langit keempat mau niki kados gombal. Lho napa wedi kali Allah Subhanahu wa taala. Ngene Allah Subhanahu wa taala niku dawuh ten Al-Qur'an napa? Law anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Le Al-Qur'an niki diturunaken dhateng gunung, pasti gunung niku bakal hancur mumur. Napa wedi kali Allah Subhanahu wa taala. Lah kok ada baca Al-Qur'an niku sikile sampai ten inggile Qur'an ngeten niki la ilaha illallah. Lah ni gunung mawon wedi kali Al-Qur'an. Lho kok sikil ngeten ya. Harus ada adabnya. Sampai di kitab Tibyan itu Tibyan membahas tentang Al-Qur'an banyak sekali. Tadarus ngoten niku. Dan ulama-ulama bersepakat jangan sampai di tadarus Al-Qur'an mangke enten tadarus niki artine napa sih? Mangke akan dibahas mriki. Tadarus. Napa Ramadan kok enten tadarus Al-Qur'an? Nanti akan dibahas insyaallah besok dibahas. Nih, tadarus. Kalau bisa tadarus Al-Qur'an sumamine niki ten lebet. Nggih ten lebet khusus tadarus, tidak ada perkataan yang lain.
kepingin rokokan monggo ten Jawi. Adab kepada Al-Qur'an. Begitu juga ketika membawa Al-Qur'an. Sampai Sayyidina Utsman bin Affan, hadza kalam Rabbi, sana Sayyidina Utsman, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki Al-Qur'an iki ngeten-ngeten. Hadza kalam Rabbi, hadza kalam Rabbi. Ini adalah firman-Nya Allah, firman-Nya Allah. Adab datang Al-Qur'an. Nah, niku balik malih datang akhlak. Orang kalau sudah takwa kepada Allah, wedi datang Allah, semakin orang ini berakhlak. Orang nggak punya takwa, nggak tahu kedudukan Allah, nggak tahu siapa yang menciptakan hidupnya dan bahkan kembali kemanapun nggak tahu. Yang penting saya hidup, kemudian saya mati ya nggak tahu lah. Ini wis repot. Sebagian orang malah tidak mempunyai agama. Seperti kalau nggak ada rencang tenciku. Ini aku mengatakan, agama orang di sana itu apa? Ya nggak punya agama. Mereka mengatakan, saya setelah saya hidup kemudian mati ya sudah, nggak ada kehidupan lagi. Hidup ya cuma sekali ini. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Makanya sakar gitu. Dan itu sudah masuk di universitas ateis. Ateis ini sampun masuk bahaya. Mengatakan nggak ada, sudah kehidupan ya kehidupan ini udah. Agama nggak ada, agama sudah. Seneng Al-Qur'an sampai Allah Subhanahu wa taala menyifatkan mereka ini seperti hewan, balhum adol, bahkan mereka ini lebih hina daripada hewan. La ilaha illallah. Soalnya mboten semerah sinten sing damel urip badhe baliki ten sinten mungkin mboten semerah. Itu adalah yang kelima, agar menjadi sarana mengalahkan musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, wa minha ma dzakara Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, dikatakan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami fi kitabihi, di dalam kitabnya Ithafu Ahlul Islam bi khususiyati siyam, yaitu faedah daripada puasa, yaitu kasrun nafas, memutuskan hawa nafsu, dan juga menjernihkan hati, lil fikir wa dzikir, untuk pemikiran itu semakin jernih, pemikiran ini semakin nyata, pemikiran ini semakin dewasa dengan adanya berpuasa. Masya Allah. Wadah. Wa ma'rifatul qadri ni'mah, dan mengetahui kedudukan atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, wa tudayyiqu majari syayatin min ibni Adam, dan mempersempit aliran-aliran seton, yang dimana seton niki melampaui ten menungso niki lewat pembuluh darah. Nggih, seton niki lewat pembuluh darah. Semakin orang itu kenyang, semakin orang itu senang melakukan maksiat. Semakin dipersempit, nah niki malas untuk melakukan maksiat. Makanya dengan puasa seperti itu. Ilaha illallah. Dan seperti kan diterangkan di dalam kitab Imam Bukhari wal Muslim, ghairu min al-hikam kama inna siyam atharu fi sahih fi sihhatil badaniyah. Lah niki puasa niku saged mempunyai pengaruh besar di dalam kesehatan badan dan kesehatan rohani nih, dan juga bisa membersihkan badan ini dari segala rasa panas dalam maupun panas luar. Panas dalam niki seperti napa, Pak? Sing sakit-sakit niki panas dalam, darah tinggi niku saged pengin tombo nggih kali poso niki. Diabetes kali poso niki. Mari kencing manis kali poso ngeten niki. Kade duwe niki kali poso ngeten penyakit niku. Paling nemeni penyakit kade duwe iki kali poso keten iki pun. Kama annahu yunashidul badan wa yuqul fikr wa dzikir, seperti obat yang dimana bisa memberi semangat tubuh dan memperkuat fikir. Fikiran dikuatakan kali poso, ingatan bisa kuat dengan puasa. Waqala alaihi salatu wasalam, seperti yang sudah disabdakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumu tasihu, puasalah kalian semua, niscaya kalian akan diberikan kesehatan.
Ini Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rawahu Imam Ahmad wa Tabrani wa Abu Naim, dan insyaallah besok akan menjelaskan tentang sifatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Ramadan. Kanjeng Nabi lek bulan Ramadan iki ono apa sih? Ya apa yang dilakukan Kanjeng Nabi di bulan Ramadan, dan akan dibahas tentang napa darusan. Awal darusan niku sinten? Kok wonten darusan? Niku insyaallah akan dibahas kados episode ngoten lho, Pak. Nek mboten dijelasaken ngeten niku paling ngajine meni ya tentang poso. Lek sementing ngoten ono darusan. Oh, harus semerane. Jadi semakin tertarik untuk mengkaji ilmu Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan kulo kali panjenengan semua kesehatan, sehat walafiat di dalam badan, di dalam jasad, di dalam ruh, dan diperkuat rasa ketakwaan kulo kali panjenengan semua kali Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Bisiril Fatihah. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. الله أعلم بالصواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو